Apanya Allah yang nyata? Apanya Allah yang wujud? Yang wujud itu adalah zatnya. Yang wujud itu sifatnya. Yang wujud itu asmanya. Yang wujud itu af'alnya. Kalaulah yang wujud itu zat, sifat, asma, dan af'alnya, lalu kemana tempat memandang nyatanya kesempurnaan zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Jadi yang dikatakan Allah ya itu terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Ya, yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al. Apa itu zat? Apa itu sifat? Apa itu asma dan af'al? Ya. Jadi yang dikatakan zat ini adalah dirinya. Zat itu artinya diri. Makanya untuk melihat dirinya itu, lihatlah kepada sifatnya. Sifat itu adalah kelakuan daripada dirinya. Jadi untuk melihat dirinya, lihat kepada kelakuannya. Makanya dikatakan setiap zat pasti ada sifat. Setiap zat pasti ada sifat. Kemudian asma. Asma itu namanya. Jadi setiap sifat pasti ada namanya. Tak mungkin ada sifat kalau tak ada namanya. Lalu apa itu af'al? Af'al itu perbuatan. Setiap nama ada perbuatannya. Maka perbuatan itu bersandar dia kepada nama, nama bersandar kepada sifat, sifat bersandar dia kepada zat. Zat itu berdiri dengan sendirinya. Jadi di dalam zat itu ada sifat, di dalam zat itu ada asma, di dalam zat itu juga ada af'al. Siapa zat? Zat itulah yang dikatakan Tuhan namanya Allah. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabb kamu ya, yang sebenar-benarnya. Jadi zat itulah yang bernama Allah, ya, Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Begitu Allah menjelaskan kepada hambanya. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah kamu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Lalu kemana memandang wujud dirinya? Untuk memandang wujud dirinya itu, Bapak Ibu, memandangnya kepada diri Bapak Ibu. Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang tajalli nyatanya diri Allah. Kenapa? Untuk memandang kesempurnaan tajalli nyatanya diri Allah kepada diri Bapak Ibu, karena diri Bapak Ibu itu min ibadihi juz'an. Diri Bapak Ibu itu bahagian daripada dirinya sendiri. Nah, dari mana letaknya bahagian? Karena dia cuma yang ada, hanya dia semata-mata yang wujud, maka diri Bapak Ibu inilah bahagian daripada diri yang wujud itu. Nah, untuk memahaminya,
biar lebih mudah Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan. Ini namanya diri yang ahad. Nih. Diri yang ahad itu diri yang mutlak. Hanya dirinya satu-satunya. Nah, itu tuh. Untuk mudah maminya, hanya dirinya satu-satunya. Karena dianya cuma satu-satunya, maka dianya satu-satunya itu yang katakan diri yang ahad itu, diri yang mutlak. Tidak ada diri yang lain. Nah, jangan Bapak Ibu pikirkan pula diri yang lain, ini dia yang ahad itu yang satu-satunya. Nah, ini menghantarkan paham namanya. Lalu, kalaulah dirinya hanya satu-satunya, ini yang diri yang ahad, ini yang diri yang mutlak. Nah, lihat Ustaz sobek ini. Ustaz sobek dia Bapak Ibu. Nah, ya, pertanyaannya, ya, sobekkan ya kertas ini apa namanya? Bahagian dari yang mana? Nah, bahagian daripada kertas yang disobek ini. Ya. Jadi, kertas sobekkan ini yang dikatakan min ibadihi juz'an. Inilah yang dikatakan bahagian daripada diri yang satu ini. Sebutannya dua, ya, penyampaiannya dua, perkataannya dua, namun hakikat perkataan dan penyampaian dua itu hakikat dirinya adalah satu. Itu maksudnya. Maka kertas ini yang dikatakan bahagian daripada diri ini. Kenapa dikatakan bahagian Bapak Ibu? Kertas ini bahagian daripada ini. Kenapa disebut bahagian? Karena asalnya, terbitnya, mencuratnya dari yang ini. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah. Yang ini asalnya daripada diri yang satu. Karena dia cuma yang ada. Dia hanya semata-mata. Kalau diberi nama, lihat. Ini yang zat, ini yang sifat. Nah, untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Ya. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Ya. Maka digunakan dengan bahasa qiyas, ya, sifat itu adalah zohir aku dan akulah batinnya. Sifat itu zohirku, akulah batinnya. Kita beri namanya sifat, kita beri pula namanya zat. Sifat itu yang bernama Muhammad, zat itu yang bernama Allah. Maka untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad. Kalaulah untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad, maka Muhammad itulah yang disebut namanya kenyataan wujudnya Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan wujudnya Allah, maka Muhammad itulah yang dikatakan Allah min ibadihi juz'an, bahagian daripada dirinya Allah. Kalau dikatakan bahagian, itu dua atau satu tuh? Satu. Ya. Penyebutannya saja dua, penyampainya dua, perkataannya dua, ada Muhammad, ada Allah, ada Muhammad. Padahal Allah dan Muhammad dan Allah itu esa. Bukan dua lalu menjadi satu. Nah, ini salah nanti memahami. Dua menjadi satu, satu jadi dua. Ini yang selalu disalahpahami ya oleh orang-orang tak mampu mengahadkan, memuwahhidkan, mengesakan Allah itu di dalam zatnya. Sehingga dikatakan wahdatul wujud itu paham yang sesat. Dia tak paham, ya, karena banyak baca buku masalahnya. Tak ngerti dia mengambil parti di balik apa yang dibaca itu.
Ya. Padahal ya tidak pernah Allah itu ya menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Allah itu tetap satu dari sejak sononya. Cuma cara penyampaiannya, cara penjelasannya ya mungkin terbaca 2, terbaca 3. Padahal yang dibaca 3 dan 2 itu adalah diri yang satu. Kenapa? Karena hanya dirinya satu-satunya. Dirinya cuma yang ahad itu yang sebenarnya. Maka dikatakanlah, karena dirinya cuma satu-satunya, dirinya cuma yang ahad, untuk memandang akan dirinya yang ahad, yang esa, dan yang satu itu, memandangnya kepada insan inilah. Insan inilah kenyataan untuk memandang nyatanya Allah. Kenapa? Insan itu tempat memandang nyatanya Allah, karena insan itu min ibadi juz'an, bahagian daripada diriku, tempat memandang diriku yang bernama Muhammad. Ya, jadi siapa yang ingin mengenal aku, kenalilah dirimu itu. Kenalilah bahagian dari diriku tuh. Bahagian diriku itu adalah dirimu, maka kenali dirimu. Kalau kamu udah kenal dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Karena dirimu itu adalah kenyataan, tajalli, percikan, bagian, serpian, kenyataan aku, Tuhan. Cuma kita selalu terjebak dengan kata dan bunyi bahasa. Serpihan, berarti Allah tuh pecahan, pecah-pecah Tuhan tuh. Allah itu bahagian, Allah itu terbagi-bagi. Ya. Itu yang salah. Cara mengambil hikmah dan pahamnya. Padahal kata-kata ini untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya. Tapi pandanglah di balik kata yang dihantarkan ini makna yang hakikinya. Disinilah letaknya orang-orang arif bila itu selalu mengungkapkan kepada Bapak Ibu semua, ma yakhruju baina syafatain ilal israti wal iktibar. Nah, apa yang keluar dari dua bibir nih, apa yang terlontar dari lisan ini, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Untuk mengambil paham saja. Jangan hanya sebatas dan mendengar bunyi kalimatnya. Tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Pahamilah makna yang tersirat di balik bunyi kalimat itu. Mengambil pahamnya dengan rasa, Bapak Ibu. Ya, mengambil paham itu dengan rasa. Makanya orang siswa selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, rasu dibawa naik, paresu dibawa turut, rasu yang dirasui. Bapak Ibu pernah mendapatkan rasa. Kok minum kopi nyawa, kok minum teh nyawa, dapat rasu. Tapi tidak bisa merasukan kopi tadi lah. Itu namanya mati rasu namanya. Nah, jadi orang yang halah paham mengambil rasu, ya, itu dengan batinnya, halus dia mengambilnya. Kalau bahasa kaji namanya dengan zauk, itu zauk, dengan rasa. Tidak bisa dibawa dengan logika, tidak bisa dibawa dengan akal. Kalau dibawa dengan logika, dengan akal, dengan bahasa percikan, serpihan, bahagian, belahan, pecahan, paning aku. Seolah-olah Tuhan itu terpaca-paca begitu. Padahal kata-kata percikan, serpihan, bahagian, kenyataan, duplikat, tajalli, copy paste. Itu untuk menjelaskan bahwa dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada, maka pandanglah segala percikan. Nah, lihat. Pandanglah segala serpihan, pandanglah segala bahagian, pandanglah segala tajalli,
itu sebenarnya adalah tahwil daripada rupa diriku sendiri. Kalau tak terpandang bagi diri kita ini akan tahwil dan tajalli Allah, ini yang Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu, ya takicu dinantarang ya wassalamu alaikum. Adi malah tak takicu dinantarang. Udah jelas Allah itu udah wujud. Sudah jelas Allah itu nyata, terang dan jelas. Lalu kita katakan juga Allah itu gaib juga baru. Kita katakan juga Allah itu juga batin juga baru. Padahal yang batin itu sudah nyata, sudah terang pada sekalian langit dan bumi ini. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Nyata senyata-nyatanya. Terang seterang-terangnya. Ya. Nah sekarang yang mana yang dikatakan yang nyata? Mana yang dikatakan yang terang? Mana yang dikatakan yang jelas? Dari mana kata itu muncul? Dari mana kata itu bisa dipahami? Ini dari firman Allah ini. Ini Ustaz antarkan sebelum sampai ke sini Bapak Ibu. Ya, awak konda mungkin masih nak. Diangin dulu baru. Nah, kalau nggak diangin, beko mati tengah jalan ya. Anjingnya Wak Beko kalau nggak karam. Lihat, Allah menjelaskan dirinya. Lihat. Ya, Allah menjelaskan dirinya. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Kita lihat. Makanya ngambilnya dengan rasa Bapak Ibu. Pandang dengan mata zohir, tanggapi dengan hati. Ya, sudah ditanggapi dengan hati, ambil dengan rasa. Itu yang saya katakan, rasu dibuat naik, preso dibawa turun, baru rasu yang dirasui. Kita lihat, Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Jangan Bapak Ibu terjemahkan nur itu cahaya. Ya. Jangan diterjemahkan nur itu dengan cahaya. Kalau tidak diterjemahkan nur dengan cahaya, lalu bagaimana memahaminya Ustaz? Allah itu nur. Lihat nih, Allah itu nur. Nur itu, lihat, nur itu maknanya terang. Lihat. Nur itu maknanya terang. Terang itu hakikatnya, terang itu hakikatnya jelas. Jelas itu hakikatnya adalah nyata. Nyata itu hakikatnya adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur. An-nur itu yang Allah. Sekarang coba Bapak Ibu terjemahkan dengan menggunakan bahasa wujud. Nur itu ganti dia dengan wujud. Coba Ibu-ibu terjemahkan. Allah itu, nih, ke sini masukkan biar paham. Allah itu wujud. Wujud itu nyata. Nyata itu jelas, jelas itu terang. Ya.
Ini alam ini wujud ini. Terang ini. Nyata kayak ini. Tiang nur tuh. Bapak Ibu ini wujud tak? Terang nggak? Tiang nur tuh. Makanya kalau kita pahami ayat itu dengan makna Allah itu wujud. Wujudnya itu betul-betul nyata, betul-betul terang, betul-betul jelas pada sekalian langit dan bumi. Tuh. Itu maknanya. Sekalian langit dan bumi itulah wujud nyatanya Allah. Kalaulah sekalian langit dan bumi ini wujud nyatanya Allah, maka Allah itulah yang dikatakan segala yang wujud. Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang. Allah itu adalah nur. Itu maksudnya. Jadi jangan payah-payah pula Bapak Ibu mencari Allah lagi. Ya. Kenapa tak payah Bapak Ibu mencari Allah lagi? Tak bingung Bapak Ibu mencari Allah lagi? Tak sulit Bapak Ibu mengenal dan memahami Allah itu? Karena Allah itu betul-betul nur, Allah itu sudah terang, Allah itu sudah jelas, Allah itu sudah nyata, Allah itu sudah wujud. Wujudnya itu sudah meliputi langit dan bumi. Sudah meliputi isi sekalian alam niha. Maknanya, sekalian alam inilah yang disebut namanya wujudullah. Kalaulah sekalian alam ini disebut wujudullah, untuk kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam yang disebut wujudullah, itu nyata pada diri Bapak Ibu. Ya, Ustaz ulangi. Untuk memandang Allah, ya, yang sudah nyata pada sekalian alam, maka kesempurnaannya untuk memandang pada sekalian alam nyata dan sempurnalah pada diri Bapak Ibu ini. Maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan kesempurnaan memandang wujudnya Allah. Makanya disebut wujudullah. Disebutlah manusia ini ainullah. Disebutlah insan itu hakikatullah. Nih. Disebutlah wujudullah, disebut namanya ainullah, disebut namanya hakikatullah. Wujudullah apa artinya Bapak Ibu? Wujud Allah. Ainullah apa artinya Bapak Ibu? Nyatanya Allah. Hakikatullah apa namanya? Hakikatnya Allah. Jadi kesempurnaan memandangnya wujudullah, ainullah, hakikatullah itu pada siapa? Pada insan. Disitulah dihantarkan Allah. Kepada insan itu siapa? Insan itu yang sebenarnya. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Jadi diri Bapak Ibu ini, ya, itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sebenarnya sifatku. Sedangkan sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalau tiada lain aku, itu maksudnya apa? Bahwa insan itulah sebenar-benarnya aku. Kalaulah insan itu sebenar-benarnya aku, maka insan itu dikatakan wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tempat sempurna memandang wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan hakikatnya Allah itu. Ambil dengan rasa.
Ya, tangkap dengan rasa, pegang dengan rasa. Jangan ditolak, jangan diingkari. Maksudnya, jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu ini yang katakan ainullah itu. Jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu itu adalah hakikatullah. Jangan ditolak dan diingkari bahwa diri Bapak Ibu itulah yang katakan wujudullah. Jadi kalaulah diri Bapak Ibu ini wujudullah, ainullah, hakikatullah, yang Allah itu yang diri Bapak Ibu ini. Yang Bapak Ibu ini, inilah yang Allah itu. Itu yang katakan diri yang ahad. Jadi kembalikan dia kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada sumbernya. Ya. Kalau dikembalikan kepada sumbernya, berjumpalah itu Bapak Ibu. Ya. Ibarat hujan, ya, dikembalikan kepada asalnya, ala suri'nya kalangi beliau tu. Gelombang dikembalikan kepada asalnya, ke mana perginya? Ke lawi tu. Agak payah Ustaz bilang laut. Lawi silah. Pinang ke tampuaknya. Siria ke gagangnya. Pisau ke saruangnya. Diri kembali dia kepada asalnya. Siapa asalnya alam ni? Kalaulah asal alamnya adalah Allah, maka Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat makhluk. Allah itulah hakikat hamba. Allah itulah hakikat insan. Allah itulah hakikat diri. Itu memahaminya. Tembuskan terus ke atas dengan rasa memahaminya. Maka sekalian alam ini wujudullah. Namun kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam yang disebut wujudullah, itulah kepada insan itu. Ya. Apanya Allah yang nyata? Apanya Allah yang wujud? Yang wujud itu adalah zatnya. Yang wujud itu sifatnya. Yang wujud itu asmanya. Yang wujud itu af'alnya. Kalaulah yang wujud itu zat, sifat, asma, dan af'alnya, lalu kemana tempat memandang nyatanya kesempurnaan zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu? Tempat memandang nyatanya kesempurnaan zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu, ia kepada diri Bapak Ibu yang disebut tadi siapa namanya? Insan. Kita lihat satu-satu. Betul enggak kalau memang kesempurnaan memandang zat, sifat, asma, dan af'al itu pada insan? Kalau betul, Bapak Ibu mesti dapat jawabannya. Kita lihat yang pertama. Af'al Allah, kalau memang benar, kalau memang betul, ya, nyata pada insan, maka af'al Allah itu pada insan apa namanya ibu-ibu? Tubuh, alhamdulillah. Kau lancar kaji nampak rumah. Sanang ustaznya, hilang capek aku. Jadi, af'al Allah pada insan, af'al Allah pada diri Bapak Ibu ini, itu disebut namanya tubuh. Tubuh itulah nyatanya fi'ilnya Allah itu. Ini yang Allah maksud. Apal kali ayatnya tuh. Bahwa nyatanya af'al Allah itu pada tubuh. Apa firman Allah tuh? Ini kalau digedap agak payah itu. Pak Azwar, apa bunyi ayatnya? Adalah Al-Quran tuh Ustaz. Ini memang ada Al-Quran tuh. Ulang lihat, betul jangan. La tak malun oleh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lihat, nih ayatnya nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah lah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Maksudnya, Allah yang menciptakan manusia dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Makna hakikatnya, karena manusia itu bahagian diriku. Manusia itu adalah tajalli diriku. Manusia itu adalah copy paste aku. Manusia itu adalah duplikat aku. Dan tiada lain adalah aku. Maka akulah yang berbuat sebenar-benarnya yang nyata pada copy paste itu. Akulah yang berbuat yang betul-betul nyata pada tajalli aku itu. Karena tajalli aku itu ya aku dah tuh. Makanya kalau aku yang nyata pada tajallinya aku yang zohir pada insan itu, dan insan itu adalah copy paste aku, dan akulah itu, maka untuk memandang fi'il aku ya pada tubuhnya insan itu. Nah, itu sempurnanya tuh. Yang kedua, dan nampak Bapak Ibu melihat fiilnya Allah kemana? Ke tubuh Bapak Ibu tuh. Ya. Yang kedua, untuk melihat asmanya Allah kepada diri Bapak Ibu, kemana memandangnya? Ke hati inilah memandangnya. Itulah yang diingatkan oleh Nabi itu. Apa kata Rasul kepada kita tentang masalah hati itu? Al-qalbu kamislil mir'a man nazara fihi tajalla rabbahu. Pasti enggak ada yang enggak tahu. Lihat tahu artinya, Pak? Enggak tahu ya. Pak Son, Pak Ben, mesti lupa tuh. Apa? Melihat wajah muka. Mana mandai itu. Al bisa dilapel itu. Al-qalbu kamismil mir'ah man nazara fi tajalla rabbahu. Hati Bapak Ibu tuh ya umpama cermin. Semisal cermin. Man nazara fihi, siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang menyilau-nyilau ke dalam hatinya, siapa yang mau mengintip-ngintip dan menyenter ke dalam hatinya, siapa yang mau ikra ke dalam hatinya, tajalla rabbahu. Apa tuh kalipah tajalla? Nyata Allah tuh dah. Itu yang dikatakan zahirun rabbi fi bani abdi. Zohirnya Tuhan, nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya, melihat Allah itu dengan batin. Melihat Allah itu dengan kolbu. Melihat Allah itu dengan hati itu. Ketika kita telah mampu memandang, melihat Allah itu dengan hati, maka naikkan dia ke atas. Naikkan rasa itu ke atas, nampak dengan iya. Setelah nampak, memang segala yang ada, segala yang wujud sudah terpandang oleh hati adalah Allah. Balikkan dia kembali, betul lah, memang Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka segala yang ada inilah tajallinya. Berarti ini juga tajallinya Allah. Ini juga nyatanya Allah. Atur memandangnya itu. Makanya supaya hati Bapak Ibu mampu memandang tajallinya Allah dari segala bentuk, segala rupa. Jangan sampai hati ini dipermainkan oleh dunia. Jangan sampai hati kita itu dirampok dan dibegal oleh nafsu. Apabila hati kita ini telah dipermainkan oleh dunia, dirampok oleh nafsu, hati sudah dalam keadaan mendung dan berawan. Bagaimanapun Allah itu wujud, bagaimanapun Allah itu nyata, bagaimanapun Allah itu terang, tetap hati ini tidak mampu memandang wujud terang dan nyatanya Allah itu. Kenapa? Karena hati kita sudah dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal pikir.
الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله